Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Bu Dian ya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan dialog gitu ya. Dialog namanya pra-observasi. Jadi sebelum nanti kita menyepakati waktu kapan Bu Dian mau diobservasi kelasnya ya. Kita bangun dialog dulu. Jadi ada yang namanya tujuan besar kenapa harus dilakukan dialog dulu ya Bu Dian ya sebelum kita ke kelas seperti itu. Tujuannya adalah untuk menggali kemampuan apa sih yang dimiliki seorang guru yang nanti bakal diobservasi gitu ya. Terus bagaimana kemampuan itu dapat meningkatkan performa kinerjanya guru tersebut. Jadi itulah tujuan mengapa sih ada dialog pra-observasi di supervisi akademik gitu ya Bu Dian ya. Jadi saya mau nanya sekarang, Bu Dian ngajar apa ya? PAI dan Budi Pekerti. PAI PP. PAI BP gitu ya. Di kelas berapa? Kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6 gitu ya. Jadi standar kompetensi yang ingin Ibu Dian implementasikan atau kompetensi dasar lah sederhananya ya yang mau Ibu Dian sampaikan di kelas nanti apa ya? Itu untuk kelas 3 itu kompetensi dasarnya itu adalah siswa dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Baik gerakan maupun bacaannya. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu Dian rumuskan adalah bagaimana siswa dapat melakukan ya gerakan sholat dengan bacaan juga yang tentunya benar dan baik, oke. Kemudian area atau kompetensi yang mau Bu Dian kembangkan atau yang mau Bu Dian minta saya amati saat proses observasi nanti. Itu bagian yang mana ya Bu Dian? Di sini mungkin kompetensi dalam memandu anak untuk melakukan kegiatan praktek sholat itu sendiri. Kalau kompetensi atau area yang secara spesifiknya yang mau Ibu Dian minta saya observasi. Cara saya melakukan atau menerapkan diferensiasi proses agar anak dapat dengan mudah mempraktekkan kegiatan sholat dengan benar. Oh, jadi kompetensi yang mau Bu Dian sampaikan itu nanti bagaimana cara Bu Dian memandu gitu ya anak melakukan kegiatan praktek sholat gitu ya. Namun yang secara spesifiknya Bu Dian mau saya mengamati bagaimana sih Bu Dian menerapkan diferensiasi prosesnya nanti gitu ya waktu proses pembelajaran Bu Dian. Baik Bu Dian. Untuk strategi nih Bu Dian, strategi apa yang udah Bu Dian siapkan untuk pembelajaran besok? Nah, mungkin di sini kita mempersiapkan strategi secara sholatnya secara praktek, secara berkelompok, mempraktekkan sholat, lalu bergantian maju ke depan mempraktekkan sholat. Berarti kegiatannya nanti akan dirancang praktek langsung gitu ya Bu Dian ya, kemudian secara berkelompok nanti bergantian kelompoknya yang sudah dengan kelompok yang belum, begitu ya Bu Dian ya? Oke. Baik Bu Dian, kemarin kita sudah ke kelas Bu Dian ya, mau observasi proses pembelajaran yang Ibu Dian lakukan. Jadi sekarang kita ada di tahapan percakapan pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Bu Dian setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Agak grogi juga sih. Biasanya kan nggak pernah amati melalui kamera kan. Tapi apa lagi? Lanjut ya, agak enak. Kayaknya seru juga. Seru ya. Oke. Pura ini kok ini lupa ya. Percakapan apa Bu Dian ya? Apa nih yang sudah Bu Dian lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian Bu Dian tetapkan? Yang sudah dilakukan mungkin kegiatan mempraktekkan sholat sudah dilakukan oleh siswa secara berkelompok dan dengan urutan dan gerakan yang sudah benar.
tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ada indikator-indikator yang telah Bu Dian tetapkan gitu ya. Kira-kira indikatornya apa ya Bu Dian ya? Jadi indikatornya adalah anak memahami urutan sholat dan gerakannya. Walaupun bacaannya secara utuh belum bisa Belum lancar gitu belum ya? lancar. Oke. Berarti Bu Dian menetapkan bahwa kalau anak sudah bisa melakukan gerakan sholat, walaupun bacanya belum lancar, itu sudah termasuk indikator keberhasilan gitu ya. Oke, baik. Kapan nih Bu Dian mau minta saya mengobservasi kelas Ibu? Kapan ya? Kalau hari kelas 3 tanggal 29 November. Oh, berarti kita di kelas 3 ya, 29 November. Oke. Saya mau menyampaikan nanti saat mengobservasi saya izin untuk mencatat begitu ya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar Oke, gitu ya Bu. Semoga tidak mengganggu proses pembelajaran Ibu ya. Terima kasih Ibu.
Benar, sekarang ibu mau bertanya, apa itu sholat? Rangkaian ucapan dan tindakan tertentu yang diawali dengan Takbiratul ihram yang seperti ini, takbiratul ihram. dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu serangkaian gerakan dan ucapan doa-doa tadi yang diawali dengan takbiratul ihram yang seperti ini. Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Kemudian kenapa kita harus sholat? Apa niat kita harus sholat itu apa? Mengapa kita harus sholat? Perintah Allah dalam Al-Quran sebagai ketetapan kita kepada Allah. Bertanda kita ini taat kepada Allah, kita melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kalau kita tidak sholat? Malas sholat tuh payah. Dosa. Jadi berdosa kalau tidak sholat. Boleh. Kalau tidak sholat artinya kita berdosa, tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah itu kalau bahasa sini apa? Leles. Kalau leles itu kena hidup. Sudah? Sudah. Kemudian amalan kita terakhir setelah kita meninggal nanti, amalan yang pertama kali dihisab, dihitung, ditanya tuh
masuk neraka. Masuk neraka. Udah, sekarang ada yang bisa mempraktekkan tata cara sholat itu dari awal sampai akhir tadi. Itu ayo, di sini. Ini yang apa? Apa tadi? Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena karena Allah. lalu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah. Belajarnya doa. Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sajadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Yuk. Baca lagi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Duduk tasyahud akhir. Belum apa? Nanti kita hafalkan ya. Harus dihafalkan. Langsung terakhir adalah Salam. salam. Salam kanan. Olehkan dulu. Nah. Assalamualaikum. Baru berdoa. Boleh berdoa masing-masing. Nah, duduk, duduk. Nah, doa iktidal. Apa lagi? Doa tasyahud, doa itu hafalkan satu-satu. Nah, di rumah kamu hafalkan dulu ini.
apa nih yang sudah Bu Dian lakukan sebagai indikator ketercapaian yang sudah Bu Dian terapkan? Yang kita sudah lakukan tadi adalah mempraktekkan sholat secara berkelompok dan dengan urutan dan gerakan yang sudah benar. Jadi memang anak sudah diajak berpraktek secara langsung ya Bu Dian ya. Jadi indikator keberhasilan yang Bu Dian rumuskan ternyata sudah nampak saat proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Dian ya. Jadi sewaktu proses pembelajaran tadi, saya juga mengamati bahwa Bu Dian sudah menyampaikan bahwa hari ini akan belajar tentang cara sholat, ya, mempraktekkan kegiatan sholat tentunya dengan bacaannya juga. Ibu Dian sudah menggali kemampuan awal anak terlebih dahulu dengan bertanya, siapa yang masih ingat cara berwudu? Seperti itu ya Bu Dian ya. Kemudian di kegiatan intinya, Ibu Dian juga sudah mengaktifkan anak, mengajak anak, ayo praktekkan wudhu dulu, kemudian baru mempraktikkan sholat, gitu ya. Karena memang urutannya wudhu dulu, baru sholat, seperti itu ya. Kemudian untuk di akhir proses pembelajaran, Bu Dian juga sudah menanyakan, apa sih yang sudah dipelajari? Kemudian anak-anak juga menjawab bahwa kita hari ini belajar tentang praktek sholat. Kemudian juga sudah mengajak anak, ayo praktekkan sekali lagi kegiatan sholat yang kita praktekkan tadi. Begitu ya Bu Dian ya, untuk menutup pembelajaran. Terus yang saya sukai juga dari kegiatan terakhir Ibu Dian ini tadi, anak-anak diajak bernyanyi. Ternyata bernyanyinya itu ada hafalan sholat subuh 2 rakaat. Seperti itu ya, ternyata anak-anak gembira ya Bu Dian ya saat Bu Dian mengajak anak bernyanyi seperti itu, dan di sana juga ada konten kognitifnya ya, konten hafalannya bahwa ternyata sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Ya, apalagi nih kompetensi yang mau Bu Dian tingkatkan? Mungkin mengajak keseluruhan anak untuk lebih aktif dalam kegiatan praktek berkelompok, memastikan mereka mau melakukan itu tanpa harus takut salah. Tanpa harus takut salah. Berarti strategi apa nih yang bakal Bu Dian rancang? Rencana tindak lanjutnya Bu Dian untuk biar anak itu lebih fleksibel, nggak takut lagi, takut salah, takut kena marah. Itu apa kira-kira strategi yang Bu Dian rancang? Mengajaknya untuk sedikit mengobrol atau berkomunikasi secara langsung, menjalin kedekatan gitu ya, menjalin kedekatan personal dulu dengan anak gitu ya, supaya mereka nanti tidak takut saat kita ajak ke depan memperagakan, mempraktekkan. Seperti itu ya Bu Dian ya. Lanjut, apa sih hal baru yang Bu Dian dapatkan dari proses pembelajaran? Di kelas 3 ini saya mendapati ada satu orang anak itu yang belum terlalu lancar membaca, tetapi ketika kita menjelaskannya dengan lisan, dia dapat mengerti dan memahaminya. Berarti ada yang secara lisan ya, yang bakal Bu Dian menyampaikan materinya, jadi tidak melulu dari membaca seperti itu ya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan tetap seperti itu terus ya Bu Dian ya, pembelajarannya anak menarik untuk mengikuti pembelajaran Bu Dian, dan materi Bu Dian pun juga tersampaikan. Terima kasih Bu Dian untuk percakapan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita berdua, khususnya juga saya mendapatkan pengalaman yang berharga juga setelah melihat Bu Dian melakukan proses pembelajaran yang seperti itu. Sama-sama Bu Ina. Alhamdulillah.